kami hanya dikasih waktu makan 10 menit. Bayangkan, Pak, permintaan perusuh di luar meminta lewat petugas untuk mengusir kami, yang kami nggak salah. Nah, setelah itu AC dimatikan. Bukan dengan merusak, bukan dengan menghalangi orang berdiskusi, bukan dengan marah-marah lalu semacam bikin kekacauan itu. Pak polisi tentu sudah mencatat itu karena video-video pasti sudah beredar. Jadi sekali lagi kita mau dapat keintiman di dalam berwarga negara dengan saling menghormati pikiran. Kami menghormati, saya terutama menghormati mereka yang memuji Jokowi, mereka yang menjilat pun saya hormati karena itu adalah cara mereka untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan. Ya saya hargai poin mereka. Saya nggak pernah protes pada mereka yang bikin seminar lalu memuji-muji Jokowi, silahkan aja. Tapi saya juga ingin supaya mereka yang menginginkan cara berpikir lain, yaitu tidak memuji-muji, memberi kritik, memberi evaluasi, jangan dihalangi juga. Kan begitu fairness dalam demokrasi. Jadi kelihatannya kita harus belajar banyak bahwa negeri ini selama 9 tahun, selama 10 tahun Pak Jokowi itu gagal untuk menghidupkan keakraban warga negara dalam memperkelahikan pikiran. Pikiran itu memang harus diperkelahikan supaya makin lama dia makin halus, makin tajam. Bukan dengan menghalangi orang berpikir, apalagi mengusir orang yang sedang berdiskusi. Ya, kita mengecam, mengutuk secara tegas ya bahwa kebebasan demokrasi ya, mengemukakan pendapat yang sudah kita perjuangkan dengan darah dan air mata ya, ternyata bisa dinihilkan dalam beberapa waktu yang begitu singkatnya. Kami mohon kepada Pak Kapolri ya untuk bisa menindak tegas ya tanpa alasan apapun dan memberikan sanksi yang tegas karena ini adalah presiden buruk. Setelah kejadian itu viral dan menjadi perhatian publik, terutama di media sosial, Polda Metro Jaya baru menangkapi 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Ketika perwakilan Sumatera Selatan bicara, tiba-tiba petugas hotel masuk menyampaikan ancaman dari massa di luar agar acara dibubarkan dan mereka minta video atau foto bahwa acara sudah dibubarkan. Pada akhirnya, kata dia, forum itu tidak dilanjutkan karena situasinya sudah tak kondusif. Pihak FTA bahkan menyebut pendingin ruangan sudah dimatikan. Tapi kok bisa dengan mudahnya sekelompok massa masuk ke ruangan dan merusak? Kalau memang mau lebih lanjut, ya permasalahkan siapa mastermind-nya. Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan kemudian hanya bertindak karena mereka nggak suka si A, si B, si C. Kan kita tahu ini kan kelompok-kelompok yang maaf kata bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja. Jadi Forum Tanah Air kan adalah organisasi diaspora di 5 benua, 21 negara yang biasanya ada acara tahunan untuk mendengarkan apa-apa yang terjadi di negerinya dan pendapat beberapa tokoh untuk memperbaiki negara dan bangsa ke depan. Jadi sebenarnya topiknya adalah betul-betul adalah menyampaikan apa-apa yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki negeri ini. Nah, bahwa tokoh-tokoh kritis yang diundang itu ya biasa dan ini sudah setahu saya kedua kalinya dan biasa saja. Jadi ini adalah forum diskusi yang dihadiri orang-orang yang mengkritik begitu pemerintahan saat ini atau gimana Pak Said? Ya, sebagian besar memang yang mengkritik. Akhirnya karena sebagian besar yang datang mengkritik, nah sepertinya kita sangat patut menduga bahwa ada yang tersinggung dengan kritikan. Ini kan yang bahaya sekali gitu. Nah, ia sangat bisa menduga karena begini supaya publik paham apa yang terjadi, Pak Kompolnas paham apa yang terjadi dengan lengkap. Hari itu kita diperlakukan seperti Sandra. Mereka masuk mengobrak-abrik ruangan kami, mengancam kami harus bubar. Setelah itu pintu kami dikunci dan kalau menyatakan polisi tidak ada, itu banyak videonya polisi sudah berdiri di depan pintu pada saat mereka dari belakang dan polisi diam saja. Satu kata muncul dari kata-kata dia melarang pun tidak muncul, tidak keluar. Setelah mereka itu, maka permintaan
lewat petugas, Pak, Bapak dilarang melanjutkan. Kita melanjutkan sebentar, datang lagi mereka tahu Bapak melanjutkan. Artinya di dalam ruangan itu ada intel yang dipasang untuk menyampaikan keluar. Nah, kita berhenti. Sebentar itu, Pak, harus Bapak bubar. Kami bilang ke hotel, Pak, kontrak kami sampai jam 2. Dia bilang, boleh Bapak makan saja. Akhirnya makan dimajukan dari menjadi jam 11. Setelah makanan datang, kami hanya dikasih waktu makan 10 menit. Bayangkan, Pak, permintaan perusuh di luar meminta lewat petugas untuk mengusir kami, yang kami nggak salah. Nah, setelah itu AC dimatikan di dalam ruangan. Kita udah mulai kepanasan, marah kita. Nah, jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran, tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu, datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar, kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ada buktinya, Pak Said? Ya. Ada buktinya? Ya, video-video yang beredar itu, yang pelukan, cium tangan, berterima kasih. Oke. Itu jadi menurut saya perlu diperiksa karena saya di dalam dan saya menyaksikan pada saat mereka masuk, polisi sudah ada di pintu gerbang loh, di pintu hotel, pintu. Jadi artinya polisi harusnya melihat masa yang masuk gitu? Enggak, pada saat itu saya berharap keluar kata-kata polisi, kalian bubar. Enggak, diam polisinya. Nah, menurut saya, jadi saya menyatakan, saya menduga ada apa ini? Kami, Pak, saya ini kan puluhan kali menghadiri seperti ini. Baru kali itu saya melihat keakraban antara polisi petugas dengan perusuh. Yang kedua, bagaimana Pak Kompolnas bisa masuk akal bahwa kita disuruh mengikuti kemauan perusuh, makan 10 menit, tidak boleh bicara. Itu gimana logikanya bahwa petugas mengikuti perusuh? Baru kali ini kejadian. Jadi maksud saya ini sangat prinsip bahwa pelanggar hukum sangat diakomodir untuk diikuti keinginannya. Harusnya kalau polisi menyatakan mereka punya hak bicara, Anda nggak boleh ganggu, itu tidak keluar. Kami yang harus bubar. Kenapa kami merasa terpojokkan? Langsung dipermasalahkan karena tidak ada izin, dan itu keluar dari Kapolsek Kota Jakarta loh. Mereka harus tahu bahwa acara diskusi tertutup di hotel, di tempat tertutup itu tidak perlu izin. Kenapa kami dipojokkan dengan kata itu? Nah, mohon kami korban jangan selalu dipojokkan karena kami juga bukan orang-orang bodoh. Ya, kami bukan orang bodoh, kami paham hukum. Nah, Bapak, supaya publik paham, setelah mereka terusir keluar, itu masuk lagi loh Pak, 1 jam kemudian di lobi hotel dari depan. Dan itulah terjadi berhadapan dengan massa karena massa sudah datang. Jadi tolong ditelusuri itu kenapa bisa masuk lagi di lobi hotel. Ya, nah itu hampir 1 jam loh batasnya. Artinya keluar ke belakang setelah berpelukan, mungkin makan bersama, setelah itu mutar ke depan masuk. Nah, pantaskah kami tidak curiga? Ya kan, bahwa ini ada keakraban berlebih antara perusuh dengan aparat. Sehingga kami di dalam ruangan, kenapa kami disiksa kayak begini? AC mati, tidak boleh bicara, tidak harus bubar gitu loh Pak. Jadi itu menurut saya adalah fakta lapangan yang harus diungkap. Kenapa petugas menjadi juru bicara perusuh yang menekan kami gitu loh Pak. Itu harus diungkap. Nah, sehingga tidak salah kalau kami menduga bahwa yang mengorder ini pasti agak tinggi. Gitu loh Pak, agak tinggi ya kalau ada yang order, karena nggak mungkin kami pengalaman Pak. Jadi bukan 5 tersangka ini yang sudah 5 orang yang sudah ditahan, kemudian 2 tersangka ini rasanya belum cukup, bukan ini orangnya. Bagi saya akan menyatakan itu tidak penting, karena harusnya kemarin orang yang ditangkap itu udah langsung ditangkap di depan mata polisi kok. Dia melakukan perusakan, kenapa menunggu viral dulu baru ditangkap? Itu kan tangkap tangan, dia merusak kok, dia memukul orang. Bukan delik aduan kok itu. Nah, kenapa baru muncul? Dan itu kok malah yang memukul, yang merusak itu berpelukan. Gitu loh, Pak.